Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di part 2 untuk tips belajar materi suhu dan kalor. Mari kita langsung saja untuk materi part 2 ini. Jadi part 2 ini adalah membahas tentang pemuaian zat. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang suhu, sekarang kita mempelajari tentang pemuaian zat. Jadi tetap konsentrasi agar materi yang saya sampaikan ini bisa mudah untuk dipahami. Tentang pemuaian zat. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena suhu yang dinaikkan. Umumnya suatu zat baik padat, cair, ataupun gas jika dipanaskan akan memuai, kecuali untuk air pada suhu tertentu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Jadi untuk pemuaian zat cair, terutama khusus untuk air ya, setiap zat pada umumnya akan bertambah ukuran, baik panjang, luas, ataupun volumenya. Dan khusus untuk air, ketika dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius hingga suhu 4 derajat Celcius, volumenya akan menyusut, padahal harusnya kalau suhu naik itu, volumenya mesti akan mengembang. Tetapi untuk air, pada suhu 0 sampai 4, itu volumenya malah menyusut. Massa air tidak berubah selama penyusutan, sehingga massa jenis mencapai maksimum pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, pada suhu di atas 4 derajat Celcius inilah air baru akan memuai. Nah, sifat pemuaian air yang tidak teratur ini yang dinamakan dengan anomali air. Nah, selanjutnya adalah pemuaian tentang zat padat. Di sini kita bahas ada 3 bagian, yaitu pemuaian panjang, luas, serta volume. Kita mulai dulu dari yang panjang. Kalau pemuaian panjang mesti jelas tambah panjang dengan persamaan delta L sebagai perubahan panjang, LO sebagai panjang awal, alfa sebagai koefisien muai panjang per derajat Celcius dengan delta T perubahan suhu. Kita ambil baik derajat Celcius ataupun Kelvin karena yang dipakai adalah perubahan suhu sehingga konsepnya sama. Sehingga untuk panjang akhir LT, di situ panjang akhir ya, itu nilainya adalah panjang awal ditambah dengan perubahan panjang. Selanjutnya untuk pemuaian luas, hampir mirip dengan pemuaian panjang, tinggal kita ganti L-nya menjadi A. Karena kalau panjang itu L, berarti bahasa Inggris ya, L, long, sedangkan luas itu untuk area. Sehingga kita ganti L-nya menjadi huruf A. Namun koefisiennya berbeda. Kalau yang panjang adalah alfa, tetapi kalau pemuaian luas itu 2 alfa, boleh kita singkat menjadi beta. Oke, boleh kita singkat menjadi beta. Sehingga delta A sama dengan AO dikali 2 alfa dikali delta T. Dan hasil luas akhir AT adalah AO ditambah dengan delta A. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pemuaian volume. Tolong mas kameramen saya dihilangkan ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Jadi untuk pemuaian volume, sama seperti yang sebelumnya, kita ganti hurufnya menjadi V karena berhubungan dengan volume. Namun koefisiennya berbeda, kita menggunakan 3A, 3 alfa. Oke, menggunakan 3 alfa. Sehingga nilainya adalah delta V sama dengan VO dikali 3 alfa kali delta T. 3 alfa boleh kita ganti menjadi gamma dengan keterangan yang hampir sama dengan pemuaian-pemuaian yang lainnya. Tinggal yang bedanya adalah panjang, luas, serta volume. Oke, tolong kameramen saya dimunculkan lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soal 1. Di sini ada panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter. Jadi ada misalkan ada contoh 2. Namun kita coba analisis 1 dulu ya. Dipasang pada suhu normalnya adalah 20 derajat Celcius. Diharapkan pada suhu 30 derajat Celcius rel tersebut saling bersentuhan. Berarti pada saat suhu 30 derajat Celcius si rel sudah memuai. Koefisien muai rel batang koefisien muai rel batang rel kereta api adalah 12 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah jarak antara kedua batang rel yang diperlukan pada saat pemasangan awal, yaitu saat suhu 20 derajat Celcius adalah, nah karena berhubungan dengan panjang, berarti kita menggunakan pemuaian panjang. Pemuaian panjang yang ini ya,
pemuaian panjang, kita menggunakan delta L sama dengan LO dikali alfa kali delta T. Nah, kita coba untuk mencari delta L terlebih dahulu. LO-nya sudah ada, yaitu 10 meter, lalu koefisiennya adalah 12 kali 10 pangkat min 6, dan deltanya perubahan suhu dari 30 ke 20, selisihnya. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa delta L adalah 12 kali 10 pangkat min 4, atau kalau kita ubah ke dalam satuan milimeter menjadi 1,2 mm. Nah, ini batang awal. Oke, ini rel awal, berarti ini panjang awal, sedangkan yang ini adalah panjang akhir. Nah, dengan 1,2 mm itu sebagai perubahan panjang, berarti sebelah kiri dan kanan itu mengalami perubahan panjang. Berarti tinggal dibagi dua saja untuk mempermudah. Ada 0,6 sebelah kiri dan 0,6 sebelah kanan. Lalu ilustrasi pemasangan relnya, ketika ada dua rel itu dipasang, dan ketika suhunya 30 derajat diharapkan bersentuhan, berarti saat pemuaiannya totalnya adalah 1,2 mm. Sehingga di sebelah kiri rel 1, ini rel 2 ya, rel 1 kirinya adalah 0,6 mm, sedangkan untuk yang rel 2 sebelah kiri ya, maaf, yang tadi sebelah kanan rel 1, yang selanjutnya sebelah kiri rel 2, sama-sama 0,6 mm, sehingga totalnya adalah 1,2 mm. Jadi jarak antar dua batang rel adalah 1,2 mm. Begitu. Selanjutnya, mari kita lanjut ke bagian pemuaian zat, bentuknya gas. Untuk zat gas, itu hanya memiliki muai ruang saja, dan besar koefisien muai ruangnya sama semua untuk jenis gas. Oke ya, jadi semua jenis gas itu memiliki muai ruang yang sama. Ada 3 besaran yang harus diperhatikan pada pemuaian gas, yaitu tekanan, suhu, serta volume. Nah, berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac yang akan kita pelajari di bagian teori kinetik gas ya. Jadi bagian ini, bagian Boyle-Gay-Lussac, itu kita persingkat menjadi PV per T. Oke, ada PV per T. P sebagai tekanan, V sebagai volume, dan T sebagai suhu. Karena ada dua keadaan, anggap aja keadaan 1 dan keadaan 2. Sehingga ada P1, V1, T1 sama dengan P2, V2, dan T2. Ini yang harus kita pahami benar-benar ya. Selanjutnya untuk 3 kondisi itu tergantung sama apa yang ditanyakan. Nah, untuk 3 kondisi itu, untuk 3 kondisi itu ada suhu tetap, tekanan tetap, serta volume tetap. Namun semuanya memiliki rumus yang sama, tinggal kita coret saja untuk masalah suhu tetap. Kalau suhu tetap kan T1 sama dengan T2. Berarti di sini T1 dan T2-nya boleh dicoret. Selanjutnya pada tekanan tetap berarti P, pressure-nya yang sama, berarti P-nya boleh dicoret, dan volume berarti volumenya V-nya yang dicoret. Itu untuk pemuaian zat gas. Nah, untuk memperdalam coba cek untuk contoh soal 2. Di sini ada gas dalam ruang tertutup. Ruang tertutup berarti tidak ada gas yang keluar ataupun masuk. Yang bervolume 8 liter memiliki suhu sebesar 42 derajat Celcius. Nah, khusus untuk yang ini ya, untuk pemuaian gas, suhu bukan hanya di Celcius tetapi harus diubah ke dalam satuan Kelvin. Maka 42 derajat Celcius adalah 315 Kelvin, dan 87 derajat Celcius ya untuk keadaan kedua dikonversi menjadi Kelvin, yaitu 360 Kelvin. Nah, keadaan awal tekanannya adalah 7 atmosfer. Lalu gas dipanaskan hingga bersuhu 87 derajat Celcius dan tekanannya naik 1 atmosfer. Berarti tekanannya berubah jadi 8. Tekanan awalnya 7, tekanan akhirnya 8. Volume awalnya 8, volume yang akhir yang ditanyakan. Suhu pertama 315, suhu kedua adalah 360. Dari sini kita bisa menyederhanakan semuanya, dan kita dapatkan nilai V2, volume akhir, adalah 8 liter. Berarti volumenya berstatus tetap. Begitu untuk pembahasan soal kedua. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya, tunggulah di video part 3.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.